Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan masih masa pandemi corona, kita masih belajar di rumah ya. Semoga anak-anak sekalian dan keluarga sehat selalu dan tetap di rumah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silahkan berdoa di dalam hati di rumah masing-masing ya. Oke, materi selanjutnya itu tentang Kerajaan Cirebon. Nah, silahkan buka LKS halaman 36 dan siapkan buku catatan kalian masing-masing, dikarenakan ibu akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Cirebon. Catat yang menurut kalian penting. Kalau yang menurut ibu sih penting semua ya. Oke. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon itu ngomong-ngomong terletak di pantai utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, pendiri Kerajaan Cirebon ini yaitu Syarif Hidayatullah pada abad ke-15. Nah, Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari Wali Songo. Menurut Tom Pires, Kerajaan Cirebon pada tahun 1513 sudah masuk ke daerah Jawa, sudah termasuk ke daerah Jawa yang di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Lalu menurut Tom Pires juga, Islam sudah masuk ke Kerajaan Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tom Pires. Nah, ada juga beberapa raja yang mewarnai kehidupan politik Kerajaan Cirebon, yaitu ada ya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau Pandita Ratu, dan yang kedua ada Panembahan Ratu I, dan yang ketiga ada Panembahan Ratu II. Nah, catat ya, karena menurut ibu ini penting banget. Dan Syarif Hidayatullah itu atau pendiri Kerajaan Cirebon ini pada masa pemerintahannya, beliau selain berhasil mendirikan Kerajaan Cirebon, nah beliau juga berhasil menyebarkan Islam ke daerah Kuningan, Talaga, dan Galuh pada tahun 1581 sampai 1530. Nah, selain berhasil menyebarkan Islam, beliau juga berhasil mendorong menantunya untuk menyerang Sunda Kalapa yang di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang memiliki hubungan dengan Portugis. Dan yang kedua ada Panembahan Ratu I. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I, Kerajaan Cirebon menjalin hubungan dengan Kerajaan Mataram dan itu terjalin harmonis. Lupa. Itu terjalin harmonis dikarenakan pernikahan antara di antara kedua keluarga kerajaan. Dan yang ketiga ada Panembahan Ratu II. Panembahan Ratu II pernah dipanggil ke Kerajaan Mataram 12 tahun dan tidak pernah kembali hingga akhir hayatnya. Nah, beliau dimakamkan di Bukit Grilaya sebelah Imogiri, Yogyakarta. Nah, selanjutnya pada akhir abad ke-17 kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon diwarnai oleh perjanjian gitu, semacam perjanjian dengan POC. Pasti kalian udah tahu kan POC lah ya. Lalu selain itu POC juga memiliki hak monopoli di bidang ekonomi perdagangan seperti pakaian dan opium. Begitu juga dengan komoditas ekspor lada, beras, kayu, dan gula. Semua berada di tangan POC. Oke. Lalu sejak tahun berapa tuh? Ibu lupa. Sejak tahun 1697 kalau nggak salah. Oh iya, 1697 keraton apa tuh? Ibu lupa. Keraton kekuasaan Kasepuhan dan Kanoman terbagi menjadi Kacirebonan dan Keprabonan. Nah, menurut
Dan menurut Sharon Siddiqui, sejak tahun eh, 1681 sampai 16 berapa tuh? 1681 sampai 1940, maaf ya Ibu salah. Sampai 1940 Kerajaan Cirebon mengalami kemerosotan diakibatkan kolonialisme. Oke, segitu yang bisa Ibu sampaikan atau ya gitulah. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan lewat Google Classroom Sejarah Indonesia. Ibu juga akan mengevaluasi nanti lewat Google Classroom. Jadi pantau terus Google Classroom ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa pesan Ibu, jika tidak terlalu penting-penting amat gitu ya. Jangan keluar rumah, tetap di rumah, stay at home. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.